Perhutanan sosial adalah pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. Pemerintah untuk periode 2015 sampai 2019 mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial melalui skema Hutan Desa atau HD, Hutan Kemasyarakatan atau HKM, Hutan Tanaman Rakyat atau HTR, Hutan Adat atau HA, serta Kemitraan Kehutanan atau KK di seluruh Indonesia. Alokasi tersebut dapat dilihat pada peta indikatif dan areal perhutanan sosial atau PAPS di halaman situs pskl.menlhk.go.id. Untuk mendapatkan skema perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 sebagai implementasi Nawacita, khususnya Nawacita 1. Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Nawacita 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya. Serta Nawacita 7, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sekarang mari kita tengok lebih dalam tentang hutan tanaman rakyat. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat atau IUP HHK HTR diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh perorangan yang merupakan petani hutan, kelompok petani hutan, gabungan kelompok petani hutan, koperasi tani hutan, atau perseorangan yang juga dapat didampingi oleh Pokja Percepatan Perhutanan Sosial atau Pokja PPS. Permohonan IUP HHK HTR dapat dilakukan secara manual maupun online atau daring. Di samping ditujukan kepada menteri, juga ditembuskan kepada gubernur, bupati atau wali kota, kepala balai PSKL, serta KKPH setempat dengan melampirkan 1. Daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HTR yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau akte pendirian koperasi, daftar nama anggota, kartu tanda penduduk, atau keterangan domisili untuk koperasi. 2. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan. 3. Peta usulan lokasi yang dimohon dengan skala 1:50.000 dalam bentuk dokumen tertulis dan dalam format shapefile. Areal hutan yang dimohon adalah hutan produksi. Terhadap permohonan yang diajukan ketua kelompok masyarakat tersebut, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau Dirjen PSKL melakukan verifikasi administrasi. Jika semua persyaratan terpenuhi, Dirjen PSKL memerintahkan Kepala Balai PSKL membentuk tim untuk melakukan verifikasi teknis. Setelah melakukan kegiatannya, Kepala Balai PSKL melaporkan hasil verifikasi teknis kepada Dirjen PSKL. Jika semua hasil verifikasi teknis telah memenuhi persyaratan, Dirjen PSKL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat keputusan tentang IUP HHK HTR. Pemanfaatan hutan yang dapat diperoleh berupa pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman dan belukar tua, serta jasa lingkungan. IUP HHK HTR berlaku hingga 35 tahun dengan evaluasi sekali dalam 5 tahun. IUP HHK HTR bukan merupakan hak kepemilikan serta tidak dapat dipindahtangankan atau diagunkan. Dalam melaksanakan rangkaian kegiatannya, masyarakat mendapat pendampingan sejak saat usulan permohonan hingga pengembangan usaha. Di samping itu, hak yang didapat masyarakat antara lain perlindungan dari gangguan, mengelola serta memanfaatkan hutan, dan lain-lain. Sementara itu, kewajiban yang harus dipenuhi antara